Kita percayakan kepada Tuhan pasti menolong. Amin. Karena Tuhan kita Allah yang setia. Kita percayakan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, kita masih akan nyanyikan pujian yang girang-girang. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar. Glory, haleluya, amin. Haleluya. Amin Tuhan. Yo. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Glory, haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Glory, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Glory, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Nama di atas segala nama. Yesus Nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Biar kita mau terus dakan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kita besarkan. Amin. Hanya Haleluya. Dialah yang patut kita puji dan kita tinggikan. Puji bagi nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Glory. Bentuklah kami Tuhan, memiliki hati yang baik untuk menerima firman-Mu. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau katakan kepada Engkau Tuhan, kami memiliki Allah yang besar. Engkau Allah yang sanggup menolong kehidupan kami. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Seunang jemaat berdiri kita Glory, nyanyikan haleluya. pujian ini. Amin, haleluya. Ku hidup akan percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Glory, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Puji Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
lagi lauknya saja dengan kasih Kristus dan Ibu Rohani pimpin dalam doa firman Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, kau layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. Oh, layak kami sembah. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. 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 Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Engkau mendengar, menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Tuhan selalu menolong kami semua, menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Luar biasalah, dahsyatlah Engkau mendengar doa kami. Mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, tak timbul dalam hati. Tuhan menyediakannya. Tuhan menolong kami dengan luar biasa. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terlebih Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan ini, berkat Tuhan yang luar biasa. Terlebih keselamatan di dalam jiwa kami ya Tuhan. Kami boleh selamat. Oh pewaris kerajaan Allah, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua yang ada ya Tuhan. Biar firman-Mu memberikan kekuatan, kemenangan ya Tuhan, memampukan kami menghadapi keadaan dunia semakin sukar dan sulit. Tetapi kami boleh menang dan boleh mewarisi kerajaan surga. Bila mana ada kuasa iblis ingin mencuri kebenaran-Mu, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan berfirman lewat hamba-Mu, ampuni dosa dan salah kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya.
Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita yakin Tuhan sudah senang melalui pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam kitab Roma. Roma pasal 5. Kita akan baca di dalam, ada agak panjang ayatnya sampai ayat yang kelima. Kita hormati pembacaan firman Tuhan. Saya membaca dalam ayat 1 dan sidang jemaat bergantian sampai ayat 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4. Sama-sama ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, silakan kita duduk. Oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, yaitu berbicara tentang pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan. Apakah makna pengharapan kita kepada Allah? Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita untuk apa? Diselamatkan. Allah berjanji kepada kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Allah sudah berjanji kepada kita untuk kita mendapatkan surga. Allah berjanji kepada kita untuk kita hidup senang bahkan sampai selama-lamanya. Itulah janji daripada Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam ayatnya yang kedua ini, kita lihat saja di dalam bagian B, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan dari Allah. Kita bangga, ya, kita bermegah. Kata bermegah itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan suatu kebanggaan, atau juga suatu sukacita, suatu kesenangan, atau juga suatu kehormatan, atau juga mengandung juga suatu pujian, bermegah. Tapi dalam ayat ini kita bermegah dalam pengharapan untuk apa? Menerima kemuliaan dari Allah. Inilah tujuan kita menjadi orang percaya kepada Tuhan. Bukan kita sekedar setiap minggu kita datang ke gereja, tapi ada tujuan utama, yaitu dirangkum di dalam ayat yang kedua bagian akhir. Kita bermegah dalam pengharapan. Untuk apa? Menerima kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, kita memiliki pengharapan kepada Allah, itu tidak percuma, itu tidak akan sia-sia. Maka di situ kita akan lihat Alkitab mengatakan, maka kita akan menerima kemuliaan daripada Allah. Menerima kemuliaan Allah itu bicara tentang keselamatan, hidup yang kekal, kesenangan dan segala apa yang Tuhan sediakan di dalam surga. Dikatakan kita akan menerima kemuliaan dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Kita merasa bangga, kita ini orang Kristen yang memiliki pengharapan kepada Allah. Kita merasa bangga, bersukacita, senang.
Karena kita tahu tidak sia-sia bila mana kita memiliki pengharapan yang kokoh di hadapan Tuhan. Sini saya akan sentil mengenai bagaimana pengharapan kita. Sebab kalau saja kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan untuk menerima kemuliaan Allah, itu sudah modal 50% untuk kita menuju kepada kemenangan. Tapi sebaliknya, jikalau pengharapan kita akan Allah itu akan kendor, hilang pengharapan, maka semuanya tidak ada gunanya. Semuanya akan menjadi sia-sia. Kita sangat bersukacita, kita sangat bermegah karena apa? Kita memiliki pengharapan, dan pengharapan itu nanti kelak akan dapat hasil yang begitu luar biasa yang Allah sudah sediakan untuk saya dan saudara. Dan saya belajar di dalam Alkitab, pengharapan akan Allah ini adalah kebencian dari iblis. Iblis akan berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana membuat pengharapan orang Kristen kepada Allah, pengharapan akan kemuliaan Allah yang sudah akan diberikan nanti kepada kita, supaya kita tidak berhasil mencapainya. Iblis berusaha semaksimal mungkin, apalagi kita hidup pada akhir zaman ini. Nah, kita lihat, tidak mudah kita berkata begini, wow, saya ini orang yang memiliki pengharapan. Pengharapan saya ingin masuk surga. Pengharapan saya ingin selamat. Pengharapan saya untuk hidup kekal. Pengharapan saya menerima segala kemuliaan dari Allah. Tapi saya lihat dalam Alkitab, tidak semudah itu. Kita akan memiliki pengharapan yang kokoh, yang kuat. Ada proses dari Alkitab katakan untuk mendapatkan pengharapan yang kuat, pengharapan yang kokoh. Makanya dikatakan di dalam ayat 3, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan atau bermegah di dalam penderitaan. Ini proses. Allah izinkan kita akan melewati kesengsaraan atau penderitaan oleh sebab karena kita orang Kristen, oleh sebab karena kita orang percaya, oleh sebab kita adalah pewaris untuk kerajaan surga. Di dalam Alkitab, Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 4, berbahagialah bila mana kamu menderita oleh sebab karena kamu orang Kristen. Itu tandanya kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kamu. Jadi penderitaan yang Allah izinkan menimpa kehidupan kita justru akan mengerjakan keselamatan. Bahkan saya ingat juga di dalam Alkitab ada Yakobus pasalnya yang pertama. Di situ juga dikatakan ayat 12 berkata begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi akan dia. Penderitaan itu bukan sesuatu yang mencelakakan kita. Itu bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Tapi Allah izinkan itu sebagai suatu ujian. Supaya katanya kalau kita tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Alkitab banyak sekali berbicara bagaimana kita harus menderita sebagai orang Kristen. Memikul salib, menyangkal diri, melewati pintu yang sempit. Itulah yang Allah izinkan kita diproses. Lalu kita lihat lagi dalam ayat berikutnya. Dan kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jikalau kita paham, kita mengerti, Allah izinkan
kita akan menemui penderitaan, kesukaran di dalam kehidupan ini atas seizin dari Tuhan. Maka kita tidak akan bersungut. Kita akan berkata, puji Tuhan, bolehlah penderitaan itu datang, bolehlah kesukaran itu datang. Tapi saya tahu, saya punya Allah, saya punya Tuhan yang pasti membela saya, pasti akan menolong saya. Berkali-kali saya akan alami penderitaan, berkali-kali itu juga Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela kepada saya. Nah, itu akan mengerjakan kepada kita yang namanya ketekunan. Orang kalau satu kali saja menderita, dia sudah marah, tersinggung, dia tidak akan bisa menjadi orang yang tekun di dalam Tuhan. Tidak akan bisa. Orang Kristen yang berkali-kali melewati tantangan, melewati penderitaan kesukaran, tapi dia selalu andalkan Tuhan. Dia ditolong, ada lagi besok, minggu depan datang lagi, seterusnya begitu. Dia tetap tidak tergoyahkan. Itu yang namanya dalam ayat ini dikatakan, dalam kesengsaraan, maka itu akan menimbulkan ketekunan. Kita akan menjadi orang yang tekun. Di dalam Yakobus juga ada firman Allah mengatakan, coba kamu lihat kepada Ayub, katanya. Bagaimanakah penderitaan, kesukaran yang dia alami. Anaknya 10 mati, kekayaannya habis dalam sehari. Dia penuh dengan luka, istrinya mengatakan, kutuklah Allahmu dan matilah. Tapi Alkitab katakan, lihatlah kepada Ayub. Apa yang telah dia alami. Tetapi Ayub selalu tekun kepada Allah. Itu saudara bisa baca dalam Yakobus pasal 5 ayat 10 dan 11. Para nabi-nabi juga sudah alami itu. Mereka berkali-kali mengalami penderitaan, tapi mereka tetap bertekun kepada Tuhan. Dan Ayub ditulis dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat 10. Lihatlah Ayub, segalanya habis, tidak punya apa-apa lagi. Apa dia itu bersungut sama Tuhan? Apa dia kecewa? Tidak, Alkitab katakan. Dan lihatlah apa yang Tuhan berikan kepada Ayub setelah dia alami semua kesukaran dan penderitaan itu. Lalu berikutnya lagi dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Orang yang tekun kepada Tuhan, dia tidak takut menghadapi apapun masalah itu. Maka dia itu akan berkembang rohaninya menjadi apa? Dia akan menjadi tahan uji. Ujian seberat apapun, dia tidak menyerah. Ujian sehebat apapun. Kalau kita lihat banyak sekali di dalam Alkitab, bagaimana Allah izinkan untuk menguji umat-umat pilihannya. Begitu juga saya dan saudara. Kalau kita sudah tekun, maka ketekunan itu akan membawa kita tahan uji. Apa artinya tahan uji? Itu ujian sehebat apapun, sebesar apapun, bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Tapi ujian seberat itu pun tidak menggoyahkan kita. Malah kita mengangkat kepala kita, kita memandang kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak izinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan saya. Dan kita punya iman dan kita berkata, Tuhan, kalau Engkau izinkan saya diuji, maka seperti Ayub juga dalam Ayub pasal 23 ayat 10, Tuhan tahu jalan hidupku, bila mana dia menguji aku akan keluar seperti emas. Ini kita diuji, tahan uji akan membuat iman kita makin matang, iman kita makin kuat di dalam Tuhan. Akan tahan uji. Lalu dikatakan di dalam ayat berikutnya, menimbulkan
dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Nah, kalau sudah kita jadi tahan dalam ujian apapun, akan menimbulkan apa? Pengharapan. Jadi pengharapan tidak secepat membalikan telapak tangan. Ada proses yang akan kita lewati. Sampailah kita kepada satu klimaks bahwa kita tahan dalam sengsara, penderitaan dan kesukaran membawa kita tetap tekun. Kita diuji, kita tidak kecewa, tapi kita akan makin mantap. Lalu sampailah kita kepada memiliki pengharapan. Oh, pengharapan ini luar biasa. Bahkan dalam ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Janji manusia, pengharapan-pengharapan yang diberikan manusia banyak kali mengecewakan. Tapi pengharapan yang dari Tuhan tidak akan mengecewakan saya dan saudara-saudara. Ini yang kita pegang. Meskipun kita melewati proses penderitaan, kita melewati banyak masalah ujian, tetapi akhirnya kita memiliki pengharapan yang kokoh di hadapan Tuhan. Jadi pengharapan kita ini tidak mudah dibanting, tidak mudah digoyahkan. Saya teringat di dalam ada Ibrani pasalnya yang ke-6, di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19 berkata begini, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, ini dikatakan kalau kita memiliki pengharapan yang kokoh, yang kuat, tidak tergoyahkan. Dikatakan ini diumpamakan, diibaratkan bahwa pengharapan itu adalah sau kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangkar itu kalau di kapal apalagi dia kapal besar, dia punya jangkar itu atau sau itu ada di bagian haluan, ada di bagian buritan. Kalau itu kapal itu dia ada mau berlabuh, kedua jangkar ini akan diturunkan. Atau kadangkala kapal tidak bisa berlabuh karena ombak banyak, karena angin kencang. Lalu mereka memasang jangkar atau sau di depan dan di belakang. Makin besar kapal itu, makin berat besi yang dibuat jadi jangkar atau sau itu. Kalau kedua jangkar itu ditanam sampai ke laut, maka kapal itu biarpun gelombang, angin besar datang, maka kapal itu tidak terbawa arus. Kapal itu tinggal tenang. Karena dua jangkar di buritan dan di hulu itu yang sudah nancep begitu besar ke bawah. Dan kapal itu tinggal tenang. Tidak akan terbawa arus, tidak akan diombang-ambingkan oleh angin-angin besar sekalipun, badai seberat apapun. Sampai seperti itu. Dikatakan pengharapan itu bagaikan sau, bagaikan jangkar yang kuat. Jadi kalau saya dan saudara memiliki pengharapan yang kokoh, yang kuat, kita bagaikan kapal yang ada jangkar, tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi keadaan dunia ini. Tidak mudah kita dibawa arus oleh keadaan dunia ini. Tadi saya katakan sebab iblis itu selalu ingin berusaha untuk bisa membuat pengharapan kita akan Allah luntur atau menjadi lemah atau tidak berdaya. Bahkan pun iblis mau kalau kita menyerah. Ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat ada contoh mengenai gereja perjanjian lama. Karena ceritanya ada berapa pasal
Ya, saudara mungkin bisa baca di rumah, yaitu dalam Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal yang ke-14. Di situ diceritakan tentang Musa dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka dibawa ke tanah perjanjian. Lalu singkatnya, dari perjalanan mereka yang begitu banyak tantangan, sampailah mereka di perbatasan, namanya Kadesi Barnea. Hanya tinggal beberapa hari lagi, maka tanah perjanjian itu mereka bisa lihat dan injak sendiri. Tapi sebelum itu, Musa berkata supaya dia akan mengutus 12 orang. Karena bangsa Israel itu punya 12 suku. Anak Yakub itu ada 12 dan anak-anaknya itu menjadi cikal bakal daripada bangsa Israel. Jadi satu keturunannya satu suku. Jadi ada yang berkata bangsa Israel keluar dari Mesir diperkirakan 2 bahkan sampai 3 juta. Dipilihlah 12 orang. Mereka semua pemimpin-pemimpin. Mungkin bisa juga disebut mereka semua kepala suku. Orang-orang yang dianggap Musa baik. Orang-orang yang berkomitmen sebetulnya. Karena mereka diangkat jadi pemimpin, kata Alkitab. Pergilah mereka mengintai 40 hari lamanya. Lalu pulanglah mereka dan memberi laporan kepada Musa. Musa, ini orang-orang yang pertama ada 2 terbagi 2 golongan. 10 pengintai berkata kepada Musa, Musa, negeri yang kami intai memang luar biasa. Kaya. Penuh dengan air madu dan susu. Itu gambaran dari kelimpahan berkat yang ada di tanah perjanjian itu. Tapi saudara baca di dalam Bilangan 13. Ada kata yang dimulai hanya. Hanya kata mereka kepada Musa. Bahwa orang penduduk di situ orang yang kuat-kuat. Tidak berhenti di situ. Lalu mereka juga katakan, orang-orang yang di sana ada suku Amalek, ada suku Yebus dan beberapa suku. Ini suku-suku yang mereka sebut suku-suku yang kejam. Mereka perampok, pembunuh, tidak pandang bulu, anak perempuan, ibu-ibu sekalipun harta dirampas. Bukan berhenti lagi di situ. Lalu mereka berkata lagi, Musa, negeri yang kami lihat itu orang-orangnya besar-besar dan memakan penduduk. Bukan cuma Musa, di situ umat Israel mendengar apa yang mereka katakan. Pemakan penduduk, pemakan orang katanya. Oh, siapa yang nggak takut? Bahkan lebih parah lagi. Dan di sana kami sudah lihat ada Bani Enak, suku Enak yang raksasa. Bukan lagi besar, raksasa. Dan lebih parah lagi mereka katakan, Musa, kalau kami melihat diri kami dengan raksasa-raksasa itu, kami seperti belalang. Mereka adalah raksasa. Kami adalah belalang yang tidak ada artinya. Ini 10 pengintai memberi berita yang menakutkan. Berita yang membuat orang bimbang. Membuat orang takut. Berita yang membuat negatif. Malam itu Alkitab menulis. Bangsa Israel menangis. Menangis. Kenapa kita dibawa Musa ke sini? Mereka berkata lebih baik kita balik ke Mesir. Mati saja di Mesir. Lalu tampillah 2 orang, Kaleb dan Yosua. Mereka katakan begini. Musa dan orang banyak. Memang betul
Negeri yang kami intai memang kaya, penuh air madu dan susu. Jangan takut. Karena apa? Kita akan kalahkan mereka. Itu kata Yosua dan Kaleb. Kita kalahkan mereka. Kita pasti menang sebab Allah beserta. Lalu apa yang dia katakan? Sebab apa? Sebab yang menyertai orang-orang yang ada di negeri Kanaan itu telah tinggalkan mereka. Tapi yang menyertai kita adalah Allah yang maha kuasa. Orang tidak terima. Mereka ambil batu dan melempari dua orang ini. Ya, Yosua dan Kaleb. Tiba-tiba turunlah kemuliaan Tuhan. Mencegah. Jangan mereka membunuh. Ini dua orang yang memberikan berita yang positif. Berita yang baik, berita yang benar. Apa terjadi? Tuhan murka. Marah luar biasa itu Tuhan. Tuhan berkata, aku sudah bawa mereka keluar dari Mesir. Begitu banyak mujizat pertolongan yang aku berikan kepada mereka. Banyak sekali hal yang luar biasa aku tunjukkan kepada mereka yang membuktikan ini adalah Allah yang berkuasa. Tetapi mereka telah 10 kali memberontak dan bersungut kepadaku. Lalu Tuhan berkata apa? Musa, ini orang-orang ini, 10 pemimpin ini, dan mereka yang nangis-nangis tidak karuan, suruh balik mereka ke padang gurun, biar mereka mati di padang gurun, dan mayat-mayat mereka biar bergelimpangan di padang gurun, dan tidak boleh mereka masuk di negeri perjanjian Tuhan. Hanya anak-anak mereka yang tadinya mereka katakan mereka mati semua, tidak ada harapan untuk pergi ke negeri perjanjian. Anak-anak mereka lah yang akan menduduki tanah perjanjian. Mereka ini suruh kembali ke padang gurun. Dan mereka mati bergelimpangan. Padahal sudah dekat dengan tanah perjanjian. Sudah dekat. Berita 10 pengintai telah membuat orang Israel takut. Membuat mereka menangis. Bahkan mereka berkata, kami pilih seseorang memimpin kami menggantikan Musa. Balik lagi ke Mesir. Sampai seperti itu. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel sudah tawar hati. Harapan mereka untuk tinggal di tanah perjanjian pupus. Sudah tidak ada lagi. Pengharapan untuk tinggal di sana penuh dengan air madu dan susu, penuh dengan janji-janji Allah akan mereka dapati, sudah hilang harapan mereka. Sudah. Ini gambaran yang sangat baik bagi kita gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Di dalam 1 Korintus 10, di situ firman Tuhan berkata, lihatlah apa yang terjadi pada zaman dulu bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan, pemberontakan mereka kepada Allah, dan Allah timpali mereka dengan murka-murkanya yang begitu luar biasa. Dan apa yang telah mereka lakukan dan apa akibat yang mereka telah terima, itu menjadi pelajaran bagi kamu yang hidup pada akhir zaman ini. Jadi kita jadikan itu pelajaran. Maksudnya jangan terjadi seperti pada waktu zaman itu. Kita hidup pada akhir zaman ini. Zaman Musa disebut sebagai gereja perjanjian lama. Musa yang memimpin mereka. Dan gereja perjanjian baru melalui pengorbanan kematian Yesus dan kebangkitannya. Lalu dia memilih rasul-rasul 12 menjadi penginjil, memberitakan berita keselamatan. Maka disebutlah orang percaya yang keluar dari dunia ini yang disebut sebagai gereja
dari Tuhan. Gereja Tuhan, gereja perjanjian baru. Yesus yang menjadi batu utamanya, dan dia pakai rasul-rasul memberitakan kabar keselamatan itu. Dan sampai sekarang ini. Tapi masalahnya, apa yang terjadi pada zaman gereja perjanjian lama sudah ada di perbatasan. Tidak lama lagi mereka masuk di tanah perjanjian. Muncullah 10 pemimpin yang memberikan berita-berita yang menakutkan. Berita yang memberikan kebimbangan, berita yang melemahkan, berita yang membuat harapan mereka hilang untuk pergi di tanah perjanjian Allah. Begitu juga dengan kita sekarang ini. Pada akhir zaman, kita sudah ada di ujung akhir zaman ini. Sudah dekat waktunya kita dengan kedatangan Tuhan. Sudah dekat waktunya dengan kita akan memiliki tanah perjanjian, itu sorga, di mana kita akan menerima kesenangan, kita akan menerima hidup kekal, kita akan menerima kemuliaan yang tiada taranya yang Allah sudah sediakan dalam kehidupan ini. Tapi sebagaimana gereja perjanjian lama, muncul 10 orang yang membawa berita-berita negatif. Begitu juga gereja Tuhan akhir zaman ini. Kita lihat ada begitu banyak muncul orang-orang yang berlabelkan dia. Apakah mungkin dia seorang pendeta barangkali? Apakah dia seorang pemuka agama barangkali? Bahkan kita lihat bukan saja ada di dalam lingkungan orang yang beragama Kristen, dari lingkungan lain juga kita lihat bagaimana dengan adanya berita-berita yang muncul di YouTube, seolah-olah membuat pengharapan orang Kristen kita ini itu bisa jadi lemah. Ada orang dan pemuka agama berkata, Kristus bukan Allah, Kristus bukan Tuhan, ya Kristus, Yesus itu ini itu, wah melemahkan sekali. Dia manusia, tidak bedanya dengan kita dan macam-macam. Itu orang di luar agama Kristen. Namun tidak sedikit juga orang yang ada di dalam lingkungan Kristen yang membawakan berita-berita yang negatif, bukan membawa berita kebenaran Allah yang sesungguhnya. Berita-berita yang negatif yang membuat orang bingung, membuat orang menjadi lemah, membuat orang menjadi putus harapan. Nggak tahu bagaimana yang benar, ini yang benar atau itu yang benar. Sebab apa? Mereka sangat-sangat gencar memberitakan berita-berita yang tidak memiliki kebenaran yang sesungguhnya. Ini yang sedang terjadi, saudara. 10 mayoritas, 2 minoritas. Waktu sudah ada di perbatasan menuju ke tanah perjanjian. 10 pengintai, begitu hebat sekali pengaruh mereka. Mereka ini orang Israel, mereka adalah orang pilihan. Tapi mereka membawa berita yang negatif yang membuat bangsa Israel menangis dan hilang harapan mereka untuk pergi di negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Demikian juga saya dan saudara. Kita sudah ada di ujung akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Tapi muncullah ini. Ini berita-berita yang negatif bermunculan melalui media sosial, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui yang macam-macam muncul di mana-mana. Banyak orang Kristen yang jadi lemah. Banyak orang Kristen yang tadinya percaya jadi kurang kepercayaannya. Banyak orang Kristen yang tadinya sungguh-sungguh lalu akhirnya mulai kendor. Tidak tahu mana yang benar. Saudara-saudara, mayoritas 10 dibanding cuma 2. Saya katakan di sini,
pembawa berita negatif itu mayoritas, bukan sedikit, banyak. Dan ini sudah terjadi. Kita lihat begitu banyak orang di dunia dengan agama apapun dia, latar belakang agama apapun dia, membawakan berita-berita yang negatif, seolah-olah iman percaya kita tidak akan membawa kita ke sorga, seolah-olah ibadah kita sia-sia, seolah-olah kita orang Kristen percuma. Banyak kita lihat berita-berita negatif, mayoritas. Yang benar cuma 2. Saya katakan Jumat kemarin, sebagai gembala yang paling berat sekali menghadapi dunia akhir zaman ini adalah bagaimana mengantisipasi pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang sesat, yang merajalela pada akhir zaman ini. Kalau cuma khotbah biasa, ya nggak berat. Tapi untuk bagaimana mengantisipasi, mengcounter ajaran-ajaran yang kelihatan benar, kelihatan baik, tetapi ujung-ujungnya menyesatkan. Seorang gembala kalau tidak minta hikmat dari Tuhan, tidak minta keberanian dari Tuhan, oh dia tidak berani untuk menantang ini ajaran-ajaran seperti ini. Banyak terjadi seperti itu. Tidak usah sebut nama, saudara lihat sendiri di YouTube. Begitu banyak sekali orang yang mengaku pendeta, orang yang mengaku pengajar Kristen, orang-orang yang mengaku sebagai hamba dari Tuhan. Tapi saya pelajari dan ikuti sebentar. Oh, mereka ini pembawa berita-berita yang negatif. Tujuannya apa? Menggagalkan harapan kita untuk kita tidak sampai di negeri perjanjian dari Tuhan. Kita sudah ada pada akhir zaman. Kita harus hati-hati. Kita harus tahu membedakan. Kita harus tahu menilai mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jangan kita telan semua. Mayoritas 10 kalah dengan 2 orang. Pemberita negatif banyak, dilawan cuma 2 orang. Tapi yang 2 orang ini ada pembela Allah. Tapi yang 10 orang ini dikendalikan oleh iblis. Yang ujung-ujungnya Alkitab katakan, Tuhan katakan apa? Musa, bawa mereka ke padang gurun, biar mereka mati bergelimpangan di padang gurun, sebab mereka tidak layak untuk masuk di tanah perjanjian. Karena mereka 10 pengintai, dan yang sudah mengikuti ajaran 10 pengintai yang jumlahnya begitu banyak ikut mati di padang belantara. Ini satu gambaran yang jelas, saudara. Jadi jangan kita melihat mayoritas. Oh, yang membawakan firman Allah yang betul-betul cuma berapa orang, cuma 2. Sedangkan yang membawa berita-berita yang negatif itu banyak. Lalu kita pilih mayoritas, celaka. Ini kita memerlukan hikmat dari Tuhan supaya kita jangan terpengaruh. Kenapa saya katakan demikian? Karena di YouTube khotbah banyak sekali khotbah yang menyesatkan, khotbah yang enak didengar. Mereka mungkin punya dalih kebenaran, tapi ujung-ujungnya menuju kepada kehancuran, menuju kepada kebinasaan, seperti 10 pemimpin yang ada ini. Kalau kita pandang mayoritas, wow, orang banyak tentu benar. Lalu yang 2 tentu salah. Tidak. Allah tidak pakai begitu. Orang begitu banyak zaman Nuh, cuma 8 yang diselamatkan. 2 kota besar, Sodom dan Gomora, tadinya 4 yang mau diselamatkan. Istri Lot, dia lihat ke belakang, tidak taat firman Allah, cuma 3 yang lolos. Tuhan tidak perlu mayoritas, minoritas. Tuhan lihat apakah kita betul-betul mau taat akan kebenaran firman Allah atau tidak. Yosua dan Kaleb, mereka pegang
memegang janji Tuhan. Sudah dikatakan di dalam Alkitab, sebelum mereka juga berangkat, sudah jauh-jauh diberitahu kepada Abraham, Ishak dan juga Yakub, lalu kepada Musa berkali-kali disampaikan tentang kebenaran firman Allah ini. Tapi 10 pengintai, pemimpin, orang-orang terpelajar, orang hebat, tapi sia-sia semua. Mereka telah membawa begitu banyak orang-orang Israel ikut jadi binasa. Tuhan katakan, mereka akan mati semua. Tapi jangan Kaleb dan Yosua. Sebab mereka sudah memberikan berita yang benar. Berita sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin berada di pihak meskipun minoritas. Daripada berada di pihak mayoritas. Tapi keliru, tetapi salah. Biarpun saya mungkin disebut minoritas. Tapi sebagai hamba Tuhan gembala, saya terus berjuang bagaimana membawa jemaat, mengajarkan jemaat kebenaran, dan kebenaran itu yang perlu diajarkan. Makanya saya tidak takut kalau saya khotbah keras, mau tersinggung atau tidak, sebodoh amat. Yang penting saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak takut kepada mayoritas, hanya Tuhan yang saya takut. Beritakan firman Allah. Alkitab katakan, yang salah katakan salah. Beritakan firman Allah. Perbaiki kelakuan, perbaiki akan sifat dan yang jelek dari manusia. Itulah firman Allah. Itulah tuntutan Allah kepada hamba Tuhan. Sekarang banyak hamba Tuhan takut khotbah keras. Nah, mereka pikir kalau khotbah keras nanti jemaatnya akan keluar. Oh, apalagi kalau jemaatnya kaya. Oh, jangan, tidak boleh khotbah keras. Oh, saya tidak. Ya, mau dia kaya, mau dia konglomerat, mau dia orang biasa, mau dia adalah jemaat yang kurang mampu. Yang penting beritakan firman Tuhan. Haleluya. Jutaan orang Israel, mereka terpengaruh dengan 10 pengintai. Dan mereka yang di atas umur 20 tahun, Tuhan suruh pergi kepada gurun. Di sana mereka mati. Tidak tahu mati dengan cara apa. Tapi atas kehendak Allah, mereka mati di padang gurun. Itu mati bergelimpangan. Berbeda. Abraham mati terhormat. Dibawa dikubur. Ishak begitu mati dengan terhormat dengan istrinya Ribka. Yakub pergi ke Mesir karena Yusuf ada di Mesir, perdana menteri, mati di Mesir. Lalu dibawa pulang ke negeri Kanaan dengan rombongan yang begitu banyak atas seizin Firaun. Dikuburkan dengan cara yang terhormat. Yusuf, dia mati di Mesir, tapi dia katakan, kalau kamu sudah sampai di negeri Kanaan, jangan lupa, kamu gali kuburan saya. Tulang-tulang, tulang kaki sampai tulang tengkorak, jangan lupa. Angkut bawa semua, kuburkanlah aku di tanah Kanaan. Dengan kata lain, mati dengan cara terhormat, mati di dalam Tuhan. Tapi ini orang banyak, mereka mati di luar Tuhan. Mereka mati sebagai pemberontak. Makanya disebut apa? Mati bergelimpangan, tidak beraturan, mati dengan cara yang hina. Mungkin sudah tidak dikuburin lagi. Sebab kalau yang mati itu 1000, 2000, bagaimana? Setiap hari, bayangin. Jadi saudara, kita harus memiliki pengharapan yang kuat. Bagaimana kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan? Saya teringat saudara, ada
Yesaya 40. Di situ disebutkan begini, tentang keadaan manusia sehebat apapun. Dikatakan begini, orang-orang muda, orang-orang teruna, orang pilihan, itu akan menjadi lemah dan akan menjadi lesu. Tapi ayat seterusnya berkata apa? Tetapi umat Allah, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, terjemahan lama, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, mereka akan terbang seperti burung Raja Wali. Mereka akan terbang tinggi dan mereka tidak akan merasa penat dan mereka tidak akan merasa lesu. Berlari-lari sekalipun mereka tidak lesu, mereka tidak menjadi capek. Apa maksudnya ini? Ini orang yang memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Seperti dalam Ibrani 6 tadi ayat 19. Pengharapan itu bagaikan sau jangkar yang kokoh, dikatakan di situ. Kalau itu pengharapan kita kuat, jangkar hidup kita kuat, kita bagaikan kapal di tengah pelabuhan, digoyang oleh angin keras sekalipun, badai sekalipun, arus sekalipun, dia anteng. Makanya di situ disebutkan aman untuk jiwa. Jiwa kita aman kalau pengharapan kita teguh. Pengharapan kita tidak tergoyahkan. Jiwa kita senang. Jiwa kita tentrem. Jiwa kita tidak bingung. Jiwa kita tidak akan khawatir, takut, aman jiwa kita. Karena apa? Pengharapan dari Allah. Allah sumber pengharapan akan memberikan kepada kita suatu kekuatan yang begitu luar biasa. Saya teringat, ya, saya ulang lagi, lihat dalam Roma 15, kalau saya temukan ayat, saya ingat ayat itu, Roma pasalnya yang Roma pasal 15 ayat 13, ini berkata begini, semoga, ini suatu doa Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, semoga Allah sumber pengharapan. Jadi pengharapan kita menjadi kuat bukan dari kita. Itu dari Allah. Allah sumber pengharapan kita. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Kalau pengharapan kita miliki terima dari Allah sebagai sumber pengharapan. Apa yang dikatakan? Akan memenuhi kita dengan kita selalu sukacita meskipun banyak masalah. Kita selalu ada damai sejahtera meskipun tidak sedikit cobaan. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi bukan cuman sekedar harapan. 50% harapan tidak kuat. 75% belum. 100% pengharapan sudah bagus. Tapi ayat ini berkata, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya apa? Lebih dari cukup. Lebih. Pengharapan kita kaya. Pengharapan kita kokoh. Pengharapan kita akan Allah kuat sekali. Tidak mudah digoyahkan. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk memiliki pengharapan yang kokoh ini. Kita lihat iblis, saya katakan tadi, tidak suka orang yang memiliki pengharapan kepada Allah. Dia akan menggoyahkan, dia akan memberikan masalah demi masalah untuk membuat kita goyah. Dan ini yang sedang terjadi sekarang ini. Kalau kita kalah, pengharapan kita lemah, pengharapan kita luntur, jangan mimpi ke surga. Jangan mimpi kita akan menerima kemuliaan dari Allah.
tidak akan bisa. Kita sudah lihat dalam Roma pasal 5 ayat 2 dan sampai ke 5. Ada proses bagaimana kita bermegah di dalam kemuliaan yang Allah sediakan untuk saya dan saudara. Kita harus hadapi meskipun kita harus menderita. Kita harus bertekun meskipun banyak masalah. Kita harus diuji begitu rupa meskipun hebat masalah yang kita hadapi. Sehingga kita memiliki pengharapan yang kokoh di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya Ibrani 6 ayat 19 ini saudara catat dan ulang-ulang kali baca di rumah. Supaya kita ini bagaikan jangkar pengharapan kita yang kokoh. Ya, kalau itu sudah dipasang tadi saya katakan di buritan dan di haluan sudah dipasang besi yang sangat berat itu. Biar angin kencang gelombang. Kayak saya sudah berkali-kali naik kapal besar jadi saya tahu. Dia anteng. Dia anteng. Saya dulu pernah naik kapal dengan istri waktu pulang. Kapal kecil. Muntah-muntah di kapal. Gelombangnya begitu besar. Wah, waduh air laut masuk. Wah ini sudah mau mati. Tapi kapal sekarang dibuat begitu rupa. Dan makin besar kapal, makin kuat jangkarnya. Besi yang berton-ton itu dijadikan jangkar untuk membuat kapal di tengah badai itu tidak akan bergoyang. Dia anteng. Bayangkan kalau ada ribuan orang di kapal, kalau di ombak besar sudah kayak apa itu orang di dalam kapal terlempar-lempar. Tapi kalau ada sau jangkar, anteng kapalnya, anteng. Kapal kalau tidak ada jangkar, ada arus. Di laut itu ada arus. Dia bisa bawa kita entah kemana. Tapi kalau ada jangkar, arus sekencang apapun, kapal itu anteng. Tidak bergoyah, tidak terbawa arus. Karena jangkar itu begitu kuat. Itu sebabnya saya katakan kita harus memiliki pengharapan yang kokoh, yang kuat seperti jangkar ini. Bab gelombang masalah, gelombang tantangan, ujian makin berat kita hadapi. Arus-arus pengajaran sesat makin banyak pada akhir zaman ini. Tapi kalau pengharapan kita kokoh kuat, kita tidak mudah terbawa arus oleh pengajaran-pengajaran menyesatkan. Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang masalah. Sebab apa? Pengharapan kita bersumber kepada Allah. Bukan kepada pribadi kita. Bukan kepada harta kita. Bukan kepada kekayaan kita. Pengharapan kita itu adalah sumber dari Allah sendiri. Dan Allah tidak akan habis sumber kekuatannya. Dia akan limpahkan kepada kita. Kapan kita butuh, Tuhan kuatkan saya Tuhan. Tuhan bela saya Tuhan. Jangan saya diombang-ambingkan masalah ujian tantangan. Jangan saya kebawa arus Tuhan. Tapi kalau tidak ada jangkar atau jangkarnya kecil, kapalnya mungkin 100 ton, jangkarnya mungkin cuman 500 kilo. Kebawa, tahu-tahu sudah nggak tahu kemana. Jangkar harus kokoh. Pengharapan. Kalau ada saat ini kita, pengharapan mulai kendor. Karena masalah ujian tantangan yang kita hadapi. Tidak sesuai dengan yang kita doakan, kita minta, tidak sesuai yang kita dapatkan. Kita mulai goyah. Masalah besar, tantangan, ujian, persoalan. Kita akan terbawa arus. Tetapi mintalah, saat ini kita minta, Tuhan kuatkan saya. Saya mau Tuhan memiliki jangkar yang kuat. Sauh yang kokoh. Dan saya tidak akan kehabisan kekuatan.
pada saat saya lemah, bimbang, takut, ada Tuhan yang akan memberikan, sebab Dia sumber kekuatanku, Dia sumber pengharapanku. Dia akan berikan dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa. Glory, haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Amin. Oh, peganglah tanganku, Roh Kudus. Oh, setiap haleluya. Oh, ku tak dapat jalan inilah doa kami. Kami tidak bisa jalan sendiri, Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu membantu kami, memberikan kami pengharapan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Pada segala kebenaran. Haleluya. Agar ku tidak tersesat. Nanti Bapak amin berdoa. Oh, mengikuti. Bawalah diriku. Haleluya. Oh, bawalah diriku pada segala kebenaran. Amin. Haleluya. Oh, agar ku tidak tersesat. Oh, amin, amin, haleluya. Oh, mengikuti agar ku tidak tersesat. Amin, haleluya. Oh, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Amin, amin. Amin, haleluya, haleluya. Glory, glory, Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kembali kami diingatkan ya Tuhan. Biar ya Tuhan pada saat kami menderita, saat kami mendapat pencobaan ya Tuhan, itu ya Tuhan biarkan menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Menjadi kekuatan bagi ketekunan bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah ketekunan kami menghasilkan tahan uji ya Tuhan. Dan biarlah tahan uji ini ya Tuhan menghasilkan pengharapan kami yang kuat ya Tuhan. Bagaikan jangkar sau ya Tuhan, kapal ya Tuhan, yang kuat yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh ya Tuhan gelombang ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Tambahkan terus ya Tuhan iman percaya kami ya Tuhan. Tambahkan terus ya Tuhan pengharapan kami ya Tuhan. Karena kami yakin percaya ya Tuhan, pengharapan kami adalah kerajaan sorga ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ya Tuhan. Beri hamba-Mu kesehatan, kekuatan ya Tuhan, agar kami terus hamba-Mu menyampaikan firman-firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar juga kami memberikan korban persembahan Tuhan. Balas sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Besar kecil Engkau balas sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.